Kalau kerja diterima itu kan enak ya, kerja dibutuhkan. Contohnya sepele, pas ibu pulang ada anak yang memang dia tunarungu, almarhum Mas Iwan, itu selalu pesan besok ibu harus balik lagi. Nah itu buat ibu, kok ibu diperlukan ya, gitu anak-anak kok jadi sayang sama ibu. Saya Kristanti, saat ini saya sebagai Kepala Panti Wisma Tunaganda Palsi Gunung. Berdiri sejak tahun 75, tanggal 2 bulan 3 tahun 75 adalah merupakan panti rehabilitasi dan perawatan untuk anak-anak disabilitas ganda. Saat ini ada 27 anak, usia paling kecil 4 tahun, paling dewasa 52 tahun. Adalah anak-anak yang memang secara fisik, secara mental mengalami hambatan. Semuanya adalah anak-anak yang mengalami cerebral palsy, mental retardasi itu. Kemudian dari 27 anak, 75% anak-anak kami lumpuh total. Saya bersyukur karena anak-anak ini ada yang sampai di usia di atas 50 tahun ya, yang kita terima. Mereka pada saat kita terima diserahkan oleh keluarganya maupun dinas sosial maupun masyarakat di bawah usia 10 tahun. Jadi jangan salah, banyak yang salah pemikiran bahwa kami menerima anak-anak yang sudah dewasa, tidak. Ibu kepada beta masa. Ya, nama saya Ari Rismawati, tapi kalau di sini saya dipanggil Risma. Saya di sini sebagai caregiver. Caregiver itu pramurawat, pengasuh. Pekerjaan saya di sini sehari-hari itu merawat dan mengasuh anak-anak yang ada di sini. Karena anak-anak di sini mereka tidak bisa beraktivitas mandiri, berarti segala sesuatunya itu dibantu dari kita. Di sini saya merasa nyaman, merasa ada yang istimewa di sini, sesuatu yang istimewa yang tidak pernah saya dapatkan, tidak pernah saya lihat selama saya bekerja di luar gitu. 1 tahun pertama tuh saya merasakan bahwa di sini itu tidak hanya untuk bekerja, tetapi untuk belajar. Belajar untuk apa? Belajar ilmu ikhlas. Ikhlas untuk apa? Ikhlas untuk menjalani hidup, ikhlas untuk merawat anak-anak. Belajar sabar. Sabar apa? Sabar untuk menghadapi cobaan hidup, sabar menghadapi anak-anak di sini. Karena anak-anak, mohon maaf ya, di sini kan anak-anaknya bukan hanya cacat fisik tapi mental juga. Saya ada Ibu Sumiati di Wisma Tunaganda ini sebagai Kepala Rehabilitasi. Kegiatan anak kami di sini dari hari Senin sampai Jumat itu latihan di sini, latihan komunikasi, latihan ya bermain itu dari jam 9 sampai jam 11 siang. Nah, anak-anak kami di sini semuanya kemampuannya berbeda-beda, disesuaikan dengan kemampuannya. Nah, anak seperti ini memang harus ditolong, harus dibantu untuk kemampuan mereka, supaya anak-anak itu hanya nggak tidur aja, hanya diem aja, tapi harus diberikan kegiatan yang sesuai dengan kemampuan mereka gitu. Ibu Rohnawati di sini di Panti Wisma Tunaganda ini saya sebagai kepala perawatan di sini, dan ini kebetulan ini saya yang sedang saya pegang ini namanya Reva. Reva ini yang paling kecil di sini, usianya 4 tahun dan dia berasal dari Cilacap, jadi dari luar DKI ya, dan kebetulan paling baru juga masuk
masuk itu pada bulan Desember kemarin. Reva belum bisa jalan, Reva juga tidak bisa bicara. Pandangannya juga low vision, jadi low vision ini jarak pandangnya terbatas, kurang fokus juga. Kondisinya juga spastik. Di sini dia memerlukan terapi karena emang itu yang diperlukan Reva. Reva ini termasuk anak yang mampu latih. Nah, ini Reva. Nah, ini tempat tidurnya Reva ini di sini. Ya, Reva di sini ya Reva ya. Nah, ini tempat tidurnya Reva. Nah, Reva duduk ya. Nah. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Aus, iya. Pagi kita itu mandiin anak-anak, kasih makan, nyuapin, pakaiin baju, ganti pampers memang perlu diganti. Terus aktivitas anak-anak kan kalau pagi ada kelas ya, jadi kita bawa anak-anak masuk ke kelas dengan menggunakan kursi roda. Terus fisioterapi, kebetulan saya sendiri itu sayang saya itu ini apa diperbantukan di fisioterapi, itu dibantu di fisioterapi. Jadi ketika saya lagi dinas ataupun tidak lagi dinas, kalau memang jadwalnya terapi, saya masuk. Kalau kesulitannya mungkin nggak ada, mungkin ketika anak-anak itu ingin bercerita atau ingin bicara, menyampaikan sesuatu atau menginginkan keinginan mereka, terus kita kurang paham dengan bahasanya, di situ kesulitannya di situ. Iya, kesulitan karena kita nggak tahu kadang kita tuh anak-anak pengen apa, ngobrol cerita, mungkin pengen cerita yang ada di TV, mereka kan bisa nonton TV, terus pengen ceritain balik, terus kita kadang nggak nyambung, di situ anak-anak suka sampai teriak-teriak ini loh, ini mungkin gitu. Nah itu kita di sini sulit untuk memahami, kamu tuh ngomong apa sih sebenarnya, mau cerita apa sih, seperti itu. Nah, enggak, kamu haus, tadi belum nenen. Belum nenen. Reva mau lihat apa? Mau lihat keluar. Mau duduk begini kayak ibu. Ya udah duduk sini. Mau duduk begini aja. Oke. Kalau di sini saya digaji kisaran 400 sampai 600 ribu. Itu berikut transport. Kalau yang sudah di atas 5 tahun itu gajinya sekitar 500 sampai 600. Yang di bawah 5 tahun itu sekitar 300 sampai 400. Kita dapat sembako juga setiap bulannya, itu setiap tanggal 25 kita dapat sembako seperti beras, mie, kita dapat itu. Mereka adalah anak-anak yang dulunya diantarkan oleh keluarga. Rata-rata ya ada keluarganya, itu pertanyaan baku dari manapun Bu, itu ada keluarganya, ada 75% ada keluarganya. Tapi entah kenapa setelah anak-anak itu lama di sini, umur panjang, kondisinya sehat, lah keluarga-keluarga itu saya nggak tahu Mbak keberadaannya ada di mana. Nah, ini Rehan usianya itu sudah 13 tahun. Kebetulan Rehan ini punya kakak juga di sini, namanya Poni. Jadi kalau Poni itu secara fisik lebih apa ya? Lebih beruntung ya, karena secara fisik normal, bisa jalan, bisa bicara, mengerti. Kalau Rehan ini belum bisa jalan, nggak bisa bicara juga. Iya pinter. Ini Rehan, kebetulan orang tua Rehan juga sudah tidak ada dua-duanya. Jadi pada waktu kami terima Rehan, kebetulan yang mengantarkan ya itu bapaknya, tetangga dan dari dinas sosial. Setelah Rehan 3 bulan di sini, kami mendengar ketika bapaknya sudah tidak ada. Nah, dengan kondisi yang pas mengakhiri hidupnya sendiri gitu ya. Kebetulan waktu itu Poni masih ikut orang tuanya, masih ikut bapaknya. Kami juga awalnya sempat khawatir
Khawatirnya ini ya, mentalnya poni mengalami traumatik nggak ketika melihat orang tuanya mengakhiri hidupnya di depan poni gitu pada saat itu. Alhamdulillahnya poni itu nggak ngerti kalau orang tuanya itu mengakhiri hidupnya dengan cara yang seperti itu. Poni alhamdulillah sampai sekarang pun dia pahamnya, bapak jatuh, bapak pergi gitu aja. Kenapa mau melakukan pekerjaan ini? Itu sebenarnya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata ya. Itu datangnya dari hati nurani, dari lubuk hati yang paling dalam. Apa ya? Mungkin panggilan lebih ke panggilan hati kali ya. Gitu. Insya Allah kalau seandainya saya diberi kesempatan, umur panjang, saya masih beri kesehatan, umur panjang, insya Allah saya tetap masih akan dedikasikan diri saya untuk Wisma Tuna Ganda untuk jadi pramugara. Karena di sini nggak ada ruginya. Insya Allah berkah dunia akhirat. Ya, insya Allah berkah dunia akhirat. Allah itu maha mengetahui, Allah itu maha kaya, Allah maha segala-galanya. Allah limpahkan rizki, Allah limpahkan sehat kepada kita semua. Sukses itu bukan dari kita banyak harta, sukses itu bukan dari kita popularitas, bukan dari jabatan tinggi. Sukses itu ketika kita bisa berguna untuk orang lain, untuk diri kita sendiri dan orang lain. Kurang lebih sekitar 4 tahunan sudah saya di sini. Alhamdulillah dengan gaji segitu saya bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari, menyekolahkan anak saya hingga anak saya udah lulus SMA, yang nomor 2 udah mau lulus SMP juga. Alhamdulillah. Kalau kita ikhlas, kita sabar, kita tekun, insya Allah Allah akan mudahkan segalanya. Allah akan mudahkan rezeki kita. Allah akan bukakan pintu rezeki yang selebar-lebarnya untuk kita. Nah, ini namanya Maman ini. Halo, nama saya Maman. Iya, udah makan? Sudah makan belum? Oh, belum. Sekarang mau makan? Iya. Maman makan sama siapa? Oh, Mas Dwi. Jadi kalau Maman ini cukup menarik karena dia itu apa ya, bisa mengungkapkan ya rasanya dia, keinginannya dia dengan caranya gitu. Jadi kami kalau komunikasi ya komunikasi biasa. Jadi Maman di sini dari usia 5 tahun. Kebetulan Maman lahir tahun 75, masuk tahun 80. Kebetulan Maman ini sebenarnya diantar juga sama orang tuanya ke sini. Cuman apa ya, sejak saya di sini sudah 11 tahun ini, saya cuma sebentar sekilas saja lihat orang tuanya sekali gitu. Dan belum lihat-lihat lagi, maksudnya belum berkunjung lagi ke sini. Ya Maman ya? Iya, Man. Buat kami sih nggak repot-repot nyari keluarganya. Karena kami nggak pindah. Dari tahun 75 kami di sini. Kalau masalah hubungan anak-anak dan keluarga itu urusan keluarga. Karena itu nanti ada Allah yang menilai, menimbang semuanya. Buat kami akan memberikan perawatan yang terbaik untuk anak-anak yang sudah diamanahkan ke kami. Anak asuh yang sudah seperti anak sendiri, sudah saya anggap anak sendiri. Itu yang bikin saya untuk tetap bertahan di sini. Karena anak-anak ketika saya sedih, ketika saya sedang gundah gulana, anak-anak bisa menghibur. Panti disabilitas ganda pertama di Indonesia, kami tetap berada untuk anak Indonesia. Walau dimanapun berada, kita peduli untuk mereka. Kami ada karena Anda, kita bersama untuk mereka.